Halo Sobat AG Prime dimanapun berada, jumpa lagi dalam edisi On The Movie. Semoga sobat-sobat semua diberi kesehatan yang lebih dan dibukakan pintu rezekinya. Saat ini kita akan menceritakan tentang kisah mantan bankir sukses ditahan di penjara Shawshank setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Film ini dibintangi pemain kuat Tim Robbins sebagai Andy Dufresne dan Morgan Freeman sebagai Red. Yuk kita tonton filmnya. Tapi sebelum jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mengetahui film-film terbaru dari channel ini. Ya udah, langsung aja kita cus. Di awal cerita diperlihatkan seorang wakil direktur sebuah bank ternama bernama Andy Dufresne sedang duduk di dalam mobil diparkir di depan rumah yang di dalamnya ada istri Andy sedang selingkuh dengan pemain golf terkenal. Ia mempersiapkan pistol sambil meminum sebotol alkohol sebelum mengeksekusi istri dan selingkuhannya. Namun ia pun mengurungkan niatnya. Sayangnya di malam istrinya dan selingkuhannya mati, Andy berada di TKP. Andy pun dinyatakan bersalah dan dihukum 2 kali hukuman seumur hidup. Waduh. Andy ditahan di penjara bernama Shawshank, penjara yang diperuntukkan bagi penjahat-penjahat kelas kakap yang masa tahanannya berakhir seumur hidup. Sistem yang digunakan sangat ketat, dikepalai oleh Norton sebagai kalapasnya dan Brian Hadley sebagai kepala sipir. Di hari pertama di Shawshank, ada satu orang napi baru harus mati karena dia menangis di hadapan Brian. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan sosok karakter lainnya yang dipanggil Red, seorang napi senior yang cukup terkenal di kalangan napi-napi sebagai penyelundup barang-barang dari luar. Di awal penilaiannya, Red melihat Andy adalah orang yang lemah, biasa hidup dengan berlimpahkan harta sebelumnya. Sudah 1 bulan berlalu, Andi tidak ada komunikasi dengan napi yang lain. Yang akhirnya di suatu hari, Andi mendekati Red dan memesan palu batu. Awalnya Red menolaknya, karena Red berpikir bisa saja itu digunakan untuk melarikan diri atau menyakiti orang lain. Andy tersenyum dan menjelaskan apa itu palu batu dan berapa ukurannya. Dari perbincangan ini, Red lalu berubah pandangannya terhadap Andy. Akhirnya pesanan Andy pun datang. Kemudian diantarkan oleh tahanan bernama Brox yang bertugas sebagai pustakawan. Di penjara ini, masing-masing napi mempunyai tugas. Sedangkan Andy sendiri bertugas di bagian laundry. Andy yang pendiam menjadi incaran para homo yang dikenal dengan nama The Sister yang diketuai oleh Box. Andy sering diserang di gudang belakang oleh The Sister. Sampai-sampai sering Andy terlihat memar-mar di wajahnya karena melakukan perlawanan. Sampai pada suatu hari, beberapa tahanan diminta membantu melakukan perbaikan atap di gedung di luar penjara. Andy pun termasuk di dalamnya. Di saat bekerja, Andy menguping pembicaraan mereng kepada teman-temannya. Dia bercerita kalau dia mendapatkan warisan dari kakaknya sebesar 35.000 US dollar. Tapi dia mengeluh mengenai ketatnya pajak di Amerika. Kemungkinan saat nanti sampai ke tangannya, hanya tinggal separuh dari nilainya. Andy langsung mendekati Baron, disangka mau bertindak macam-macam, bahkan sampai hampir mau dilemparkan dari atap gedung. Di saat itu, dia langsung menjelaskan bagaimana cara Byron bisa menghindari pajak secara legal. Dan Andy bersedia membantu menuliskan formulir pajaknya, dan itu semuanya bebas biaya. Cuma, sebagai balasannya, dia hanya meminta bir untuk para pekerja yang memperbaiki atap. Dia tersenyum melihat teman-temannya bahagia, seakan-akan bukan tahanan, melainkan pekerja bebas. Sejak peristiwa itu, Andy dan Red semakin akrab. Suatu ketika, Andy dihadang oleh The Sister di ruang proyektor. Box dan kawan-kawannya menghajar Andy habis-habisan, sampai-sampai Andy harus dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan. Atas perbuatannya, Box dimasukkan ke sel khusus ukuran kecil yang tidak ada rongga cahaya selama 1 bulan sebagai hukumannya. Saat masa hukumannya selesai, dia mengira semuanya sudah beres. Waktu dia masuk ke selnya, di sana ada Byron dan seorang sipil menyiksa tanpa alasan. Sampai-sampai Box lumpuh dan harus dipindahkan ke penjara lain sekaligus perawatan.
Saat kembali dari rumah sakit, Red menghadiahi poster retire world kepada Andy sebagai ucapan selamat datang. Tiba-tiba ada pemeriksaan sel yang lumayan membuat Andy tegang karena dia memiliki buah palu batu. Tetapi untungnya palu itu tidak ditemukan. Kira-kira ditaruh di mana ya palunya? Norton ikut menguasai pada saat sel Andy diperiksa. Dia terkesan dengan kepandaian Andy. Atas perintah Norton, Andy pun dipindah tugaskan dari laundry menjadi penjaga perpustakaan. Ternyata pemindahan Andy ini ada maksud khusus, yang mana para sipir dapat konsultasi masalah keuangan. Yang awalnya satu, dua orang, lama-lama kehebatan Andy menyebar hingga akhirnya tidak tanggung-tanggung. Kepala penjara pun meminta bantuannya untuk dapat memastikan mereka membayar pajak seminim mungkin. Tidak hanya di situ, para sipir dari penjara lain pun ikut konsultasi masalah pajak kepadanya dengan mengadakan pertandingan baseball di Shawshank. Sampai-sampai dia mengangkat Red sebagai asistennya karena saking sibuknya. Mantap. Kita berganti hari. Di suatu siang, tiba-tiba Brock, seorang kakek yang ramah, berubah melakukan tindakan di luar nalar. Dia menyandera Haywood dengan menodongkan pisau di lehernya. Untung saja Andy dapat menenangkannya. Brock ternyata mendapatkan remisi setelah 50 tahun menjalani masa tahanan. Bisa dibilang, ia salah satu tahanan terlama di Shawshank. Hal ini memicunya melakukan kejahatan lagi agar tidak diizinkan bebas keluar. Karena Brock sudah menjalani masa tahanan terlalu lama, mereka tak lagi memiliki kenalan dan kehidupan di luar dinding penjara. Penjara sudah menjadi bagian keluarga. Alas tidur penjara lebih nyaman dari apapun. Akhirnya, Brock memilih menghabisi nyawanya sendiri dengan gantung diri. Ia pun mengirimkan surat kepada kawan-kawannya di penjara sebagai perpisahan. Kita berpindah scene. Di sini akhirnya kita tahu kalau Red sudah 30 tahun di dalam penjara. Dia memang tidak ingin keluar. Ditambah lagi, kawannya Brock yang baru keluar dari penjara mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Red takut nasibnya akan seperti Brock, tapi tidak dengan Andy. Dia selalu menginginkan adanya perubahan. Suatu saat, Norton membuat program untuk para napi, di mana para pekerja bekerja di luar dinding penjara. Kembali lagi, ini ternyata hanya akal-akal Norton yang menginginkan keuntungan yang besar, yang mana dia membutuhkan Andy untuk mengurus pencucian uangnya agar sah di mata hukum. Andy membuat seorang sosok yang bernama Randall Stevens. Semua dokumennya ada, dari akte kelahiran, SIM, dan lain-lain. Uang Norton dicuci sangat bersih. Kita berganti tahun. Ada beberapa tahanan yang baru masuk ke Shawshank. Salah satunya Tony William. Dia dihukum 2 tahun penjara. Namun ternyata dia sudah keluar masuk penjara. Dan ini bukan untuk pertama kalinya. Suatu hari Tony menghampiri Andy. Dia meminta diajari agar bisa lulus ujian SMA. Andy menyanggupinya. Ternyata di sini Tony belum lancar dalam membaca. Ia pun harus diajari membaca oleh Andy. Sudah 1 tahun Tony diajari oleh Andy. Ia pun siap melakukan ujian SMA. Jam mengerjakan ujian pun selesai. Ia sangat kesal dan marah karena tidak dapat menjawab ujiannya. Hasil ujian pun dibuang ke tong sampah. Setelah beberapa hari, ia menyesali perbuatannya saat sedang berbicara dengan Red. Mereka pun berbincang-bincang sampai di mana Tony penasaran mengapa orang seperti Andy bisa sampai masuk penjara. Red menceritakan permasalahannya. Tiba-tiba muka Tony berubah. Akhirnya di perpustakaan, Tony bercerita di depan Red dan Andy
Di suatu hari, dia satu sel dengan orang yang bernama Elmo Black, penjahat yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Sampai suatu ketika, di mana saat itu dia bekerja di perkumpulan orang-orang kaya. Dia mengikuti salah satu anggota klub, seorang atlet golf terkenal. Ternyata dia sedang bersama selingkuhannya di atas kasur. Karena saat dirampok melawan, Elmo akhirnya membunuh mereka berdua. Dia bercerita sambil tertawa. Lucunya, yang dihukum malah suaminya, si perempuan yang seorang bengkel. Setelah itu, Andy langsung menemui Norton. Dia menceritakan kembali ke Norton apa yang diceritakan Tony. Ini suatu kesempatan buat Andy dapat keluar dari penjara. Tetapi Norton malah menolaknya. Tentu saja itu membuat Andy marah. Malah Andy dimasukkan ke dalam ruangan kecil tanpa cahaya selama 1 bulan. Akhirnya teman-teman Andy mengetahui permasalahan Andy yang sebenarnya. Saat itu Tony mendapatkan surat dari dinas pendidikan. Ternyata kertas ujian yang dibuang ke tong sampah kemarin tetap dikirim oleh Andy ke dinas pendidikan. Suatu ketika, Tony diminta menemui Norton di pagar penjara. Di sana, Norton menanyakan kabar yang disampaikannya ke Andy apakah benar, dan maukah dirinya bersaksi di hadapan pengadilan. Tanpa berpikir panjang, Tony langsung menjawabnya kalau dia mau membalas kebaikan Andy. Norton langsung memberikan kode kepada Byron. Langsung saja ia menembakkan senapannya ke arah Tony. Keesokan harinya, Norton menyampaikan ke Andy kalau Tony sudah mati. Dia bilang kalau Tony mencoba melarikan diri. Saat itu juga Andy bilang kalau dia tidak ingin lagi membantu Norton dalam pencucian uang. Posisi Andy saat ini bukan posisi yang enak, yang dapat memilih. Kini Norton menyuruh Andy memilih mau kembali seperti semula dengan segala fasilitasnya atau diberikan kepada geng homoseksual dan perpustakaan yang dibangun selama ini, buku-bukunya akan dibakar semuanya. Setelah keluar dari sel khusus, Red menghampirinya. Di sana, Andy bilang kepada Red kalau dia membayangkan keluar dari penjara dan dia akan hidup di Guataneo, suatu daerah di Meksiko. Dia berhayal membeli kapal bekas di sana. Ia pun bilang kalau di sana ia membutuhkan seorang ahli untuk mencari barang. Red pun diajaknya. Dia meminta kepada Red, jika ia nanti berhasil keluar, Red diminta mencari pohon di sebuah padang rumput di daerah Broxton. Yang di dekatnya terdapat tumpukan batu yang beda dari lainnya. Andy ingin Red menggalinya dan mengambil isinya. Red pun menyetujuinya. Di suatu pagi, di saat semua berbaris untuk apel, Andy tidak terlihat. Sampai penjaga berkali-kali memanggilnya, tetapi tidak keluar juga. Di saat diambil penjaga di selnya, ternyata selnya kosong. Membuat semua bingung. Andy hilang. Tentu saja ini membuat Norton kesal. Red pun dipanggil untuk diinterogasi karena Red sangat dekat dengan Andy. Saking kesalnya Norton, Red dan para sipir dilempari batu yang diukir Andy. Poster wanita yang ada di sel Andy pun dilemparinya. Tetapi poster tersebut malah bolong. Batu pun masuk ke dalamnya. Setelah dicek, ternyata terdapat sebuah terowongan yang sangat panjang. Mereka langsung mengikuti jejak Andy sampai akhir di saluran air pembuangan penjara. Di sungai ditemukan satu set baju tahanan dan palu tua kecil. Ternyata dengan palu mini ini, setiap malam Andy membuat terowongan sedikit demi sedikit di dinding, di balik posternya. Dengan kegigihan dan kesabarannya, akhirnya dia berhasil membuat terowongan. Tanahnya setiap hari dia buang ke lapangan. Malam terakhir saat di penjara, Andy menukar semua berkas-berkas laporan pencucian Norton dengan sebuah Bible dan berkas-berkas yang mirip. Sepatu Norton ia semir dan dipakai sendiri oleh Andy.
Di balik baju penjara terdapat baju Norton dan berkas-berkas penting lainnya. Semuanya ia masukkan ke dalam plastik dan diikat ke kakinya. Pipa pembuangan pun ia hancurkan menggunakan batu. Supaya tidak terdengar suaranya, pada saat pipa dihancurkan, ia barengi dengan petir. Akhirnya, Andy pun tiba di ujung sungai. Mantap. Kita flashback sedikit dengan sosok buatan yang dibikin, yaitu Randall Stephen. Semua berkas-berkasnya ia gunakan untuk mencairkan uang depositonya di bank. Dengan pakaian Norton yang rapi yang ia curi, ia pun menitipkan berkas-berkas bukti pembunuhan, pencucian uang di Shawshank, agar dikirim ke salah satu koran terkenal pada saat itu. Saat koran menerbitkan berita mengenai Shawshank, langsung saja tempat itu didatangi polisi dan kejaksaan. Baron pun ditahan atas tuduhan pembunuhan. Norton membuka berangkas dengan maksud menghilangkan bukti. Ternyata isinya sudah ditukar oleh Andy. Saat akan ditangkap, Norton menembak dirinya sendiri. Pada suatu hari, Red menerima postcard kosong yang ia yakini itu dari Andy. Red kembali dipanggil untuk interview mendapatkan remisi. Akhirnya, Red pun mendapatkan remisi. Dia bekerja dan tinggal sama seperti di tempat Brock sebelumnya. Dia langsung menepati janjinya kepada Andy, pergi ke Boxton, mencari sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Andy. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan. Ternyata benar, di situ terdapat box besi yang sudah dipersiapkan untuk Red, yang isinya surat dan amplop yang berisikan uang. Red pun berangkat menyusul Andy dan akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya. Lalu tamat.